Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat disalahkan, padahal pemerintah yang salah. Jawa kehabisan air tahun 2040. Ratusan juta orang terancam bencana yang tak pernah terbayangkan. Apa siasat pemerintah? Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro menyatakan potensi krisis air terjadi akibat peran masyarakat dalam silang sengkarut keterbatasan sumber air dan distribusi air bersih yang tidak merata. Menurut Bambang, karena tidak terlayani air ledeng PDAM, sebagian penduduk Jawa mengambil air tanah lewat sumur bor. Selain merusak air tanah, itu juga mengurangi ketersediaan air karena pengambilan yang tidak terkendali, ujarnya saat ditemui wartawan BBC News Indonesia Muhammad Susilo di London Juni lalu. Itulah pernyataan Kepala Bappenas yang menyalahkan peran masyarakat dalam krisis air atau kehabisan air di tahun 2040. Inilah siklus hidrologi ciptaan Allah atau daur ulang air di bumi seperti ini. Jadi kalau ada hujan atau rainfall, itu Q total itu sama dengan Q runoff ditambah Q infiltrasi ditambah Q evapotranspirasi. Jadi ada 3 parameter distribusi kalau hujan turun ke bumi, menjadi runoff, menjadi infiltrasi, dan evapotranspirasi. Yang bisa dikelola oleh manusia adalah 2 parameter ini, runoff dan infiltrasi. Nah, ini animasinya. Ini runoff. Runoff ini terjadi jika sedang turun hujan. Jika hujannya tidak turun di musim kemarau misalkan, ini runoff tidak ada. Yang ada hasil infiltrasi dari pas hujan turun, ini akan menjadi aliran base flow. Menurut teori Mock, metode Mock, jadi jumlah infiltrasi itu sama dengan jumlah base flow. Ini sudah saya buktikan, ini langsung masuk ke sungai. Nah, inilah siklus hidrologi akan berulang setiap tahun. Karena water balance merupakan siklus tertutup dengan periode tahunan, maka perubahan groundwater storage selama 1 tahun 0. Jadi siklusnya itu selalu infiltrasi lalu ke base flow. Jadi akhirnya 0 groundwater storage itu. Tapi diulang lagi tahun depan, hujan, 6 bulan hujan, 6 bulan kering, 6 bulan hujan, itu terus dan tetap. Curah hujan itu tetap. Dalam 1 tahun jumlah base flow sama dengan jumlah infiltrasi. Nah, itu yang terjadi di bumi ini dengan hukum Allah yang tetap. Hukum Allah itu tetap, ini akan berlangsung sampai akhir zaman. Nah, ribuan das rusak, negara rugi ratusan triliun tiap tahun. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 daerah aliran sungai yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pernah menyatakan bahwa dari 17.000 das tersebut, setidaknya 2.145 das perlu diperlukan. Nah, inilah yang menyebabkan kering, karena tadi runoff-nya itu tidak seimbang. Yang harusnya kalau das dalam kondisi baik itu runoff itu hanya di bawah 30% atau di bawah 0,3%. Nah, ini runoff-nya
dibuang ke laut. Ini peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 12 tahun 2014. Konsep drainase konvensional paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Nah, karena runoff-nya tinggi, jadi konsep ini menjadi banjir. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir dan juga longsor. Halaman 3. Jadi 77 tahun telah dilakukan sampai tahun 2020 di Indonesia. Jadi konsep ini masih berjalan di Indonesia. Yang jelas-jelas mengakibatkan kekeringan. Nah, tadi krisis air itu akibat kekeringan. Akibatnya kekeringan, kemudian banjir dan tanah longsor. Ini bukti ya, sudah diakuin oleh Peraturan Menteri PUPR. Nah, seperti ini kondisi contohnya ya. Sekarang di Jabodetabek, presentasi hujan menjadi runoff, infiltrasi dan evapotranspirasi di Jabodetabek. Seperti ini. Runoff-nya di atas 30%, bahkan ini udah 70% semuanya. Inilah yang membuat kekeringan, karena hujan itu tetap begitu turun hujan dibuang. Jadi infiltrasi di sungai sama dengan air tanah yang menjadi base flow itu sangat kecil. Di sini di Bogor 22%, ini di Kota Bogor 12%, bahkan di Jabodetabek cuma 6%. Jadi air tanahnya berkurang, semuanya menjadi runoff dan dibuang kebijakannya. Nah, inilah kesalahan pemerintah. Kenapa tadi Kepala Bappenas menyalahkan masyarakat yang ngebor air tanah? Justru itu yang diamanatkan, difirmankan, diperintahkan Allah SWT. Jadi hujan harus dimanfaatkan untuk air minum. Nah, di sini potensi dan kebutuhan air Indonesia. Nah, ini terbukti, nggak usah saya jelaskan, udah sering kali ini, terbuang langsung ke laut yang dapat menyebabkan banjir di beberapa daerah. 72% terbuang. Ini bukti. Jadi yang 28% itu tinggal di darat, itulah yang menjadikan krisis air. Kalau ini tidak ada perubahan, di tahun 2040 akan semakin parah karena pembangunan selalu menutup lahan resapan, lahan infiltrasi. Nah, inilah bukti bahwa memang air hujan itu untuk dimanfaatkan oleh manusia. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Nah, selama ini ciptaan Allah untuk menyimpan hujan dirusak oleh manusia. Nah, inilah ciptaan Allah. Unconfined aquifer dan confined aquifer. Water table, ini air tanah. Yang tadi, nah ini well, water table well. Nah, inilah yang diambil oleh penduduk Jawa tadi. Ini yang benar, karena memang Allah menurunkan air hujan untuk sumber air di bumi dan untuk minum dan lain sebagainya. Nah, tadi teori Mock, infiltrasinya langsung menjadi base flow dan mengalir ke sungai, sungai dibuang. Infiltrasinya ini kecil. Nah, ini perbandingannya tadi, infiltrasinya kecil. Harusnya yang infiltrasi yang besar, karena menurut peraturan kehutanan, das yang tergolong baik itu koefisien runoff-nya di bawah 30%. Nah, ini ternyata berbalik dengan peraturan yang dibuat oleh Kementerian Kehutanan. Das yang baik. Jadi ini sekarang das sudah rusak kritis. Tadi ada 2000
140 das yang kritis, yang rusak. Itulah yang menjadikan krisis air sampai hari ini dan akan datang kalau tidak ada perubahan, tidak dibalik ini ke WCN 2040 benar-benar akan terjadi kekeringan. Jadi jangan menyalahkan rakyat. Rubahlah konsep yang sekarang membuang itu. Jadi yang menyalahkan itu tidak mengerti waterbalan ciptaan Allah. Seperti ini surat Ar-Ra'd ayat 17 Al-Quran. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia maka ia tetap di bumi. Kalau menyerap berarti dia tetap di bumi. Ada pula tanah yang tandus hanya menyimpan air saja. Lalu Allah memanfaatkan air itu kepada manusia yang meminumnya dan mempergunakannya untuk mengairi kebun-kebun tanamannya dan ladang-ladangnya. Nih hadisnya. Hadis di surat Ar-Ra'd ayat 17. Jadi memang masyarakat itu malah benar. Kalau nggak dibor, ya tetap akhirnya terbuang melalui baseball tadi. Dan memang membutuhkan karena air tawar itu sumber kehidupan semua makhluk. Jadi sebelum menyalahkan lebih baik mendalami dulu ini. Jadi itu salah. Jadi saya anggap memfitnah masyarakat. Ini yang benar. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Nah, ini yang salah. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Hilang. Kalau seperti ini, langsung dibuang ke drainase jalan, langsung ke sungai, langsung ke laut, kan hilang. Inilah yang batil. Jadi ada pula sebagian tanah yang keras, tidak dapat menyimpan air. Nah, ini jalan keras karena letaknya miring, ya, ini miring dan tidak menyerap air sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Ini hadisnya. Cukup jelas untuk dipahami oleh manusia. Jadi kalau seperti ini dibuang ke drainase ke sungai, sungai ke laut, itu hilang. Selama turun hujan, ini hilang hujan itu. Ya, itulah yang batil di dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Cukup jelas demikian informasi dari saya untuk pemerintah. Jangan gampang menyalahkan masyarakat, justru masyarakat yang benar. Pemerintahlah yang salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.